Aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut, dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan yang dari hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya, Dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing yang ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, diduga sakit hati karena dipecat seorang ex penjaga rumah nekat menguras habis seluruh perabotan rumah mewah milik mantan majikannya di Menteng, Jakarta. 6 orang berhasil dibekuk petugas termasuk pelaku utama dan penadah. Polisi mengamankan puluhan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh mantan penjaga keamanan terhadap majikannya. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang jadi otak pencurian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Diduga sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di rumah mantan majikannya di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat saat kondisi rumah kosong. Pelaku menggunakan 2 mobil pickup dan menjualnya ke 4 penadah. Akibat pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Kami kemudian berhasil melakukan pencarian dan didapati fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Kini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor wanita menjadi korban perampasan oleh sekelompok debt collector di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya beradu mulut, para oknum tersebut juga sempat merampas ponsel korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya. Itu karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil di mana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCX itu ya jelas, makanya dia nggak bisa. Disitulah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4. Menunjukin surat apa tuh, Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan.
Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas dua, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Berikutnya pemirsa, pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengganti kerugian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya mohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falfi, iNews melaporkan.